itu merupakan ulang tahun kunjungan Mas Ganjar ke tempat ini. Ulang tahun berapa? 1 tahun. Jadi waktu rupanya berarti baru dicek, ada yang posting di medsos. Kunjungan Mas Ganjar itu tanggal 16 Oktober tahun lalu. Kok bisa pas? Masih ngerancang aku kok. Kakuan Mas. Berarti memang semesta yang membimbing. Dan ini tempat duduknya Mas Ganjar di kursi ini seminggu yang lalu. Insya Allah yang seminggu lalu duduk di sini itu bisa mendampingi Mas Ganjar. Orang tahu doa bisa. Doanya orang yang jarang berdoa pasti didengar Tuhan. Amin. Soalnya rata merepoti Gusti Allah. Asuh. Mumpung belum jadi presiden muni asura kok. Jadi ini kunjungan ulang tahun. Kita seperti biasa toh Mas, kayak gini yang gojekan toh. Gojek kere. Karena kawan-kawan ini yang datang di sini teman-teman lamanya Mas Ganjar. Sejak mahasiswa ini kawan-kawan dari Belanda. Ini sama yang rambut putih juga. Susilo, Mas Slamet. Mas Slamet paling tua tenan gue. Paling senior ini. Pria heritage aku ada 10 tahun. Mentor kita ya Mas Ganjar ya. Mas Slamet ini GMNI banget gue. Jadi ini juga pertemuan biasa saja, sama sekali tidak ada maksud niat apapun, apalagi syukuran soal hasil Mahkamah Konstitusi juga enggak. Tapi bisa diyakini justru hasil Mahkamah Konstitusi itu insya Allah itu menjadi jalan untuk meluncurnya Mas Ganjar. Amin. Nganggo insya Allah barang. Insya Allah Paseh bojone Hajah asu. Oke, itu aja kita gojek-gojek nanti ada Ence, ada Darboy. Itu teko dong itu segi dokteran. Ono Ence nyanyi lahirnya lagu Sinjar Bay juga di sini toh Mas. Waktu ini iya. Tinggal berkah. Nasibmu wis berubah. Iya Om. Eling fluktuatif ya Mas. Nasibnya fluktuatif. Kudu eling lho. Amin ada. Kalau dulu Ence itu kalau dijak ngejob itu cuma dipupuk pundake Mas. Saiki wis ana genjelane. Terus berubah nasib ini jalanan Mas Ganjar loh ini. Jadi Sinjar Bay. Mana edisi Bunda barang. Afrika bareng. Sebelah Afrika. Nah sekarang saya cukup baca nanti dia kawan-kawan yang lain Mas Ganjar wae sing ngerespon ngopo kok dolan mrene. Penting. Kalau saya di sini kangen di masa yang paling enak untuk kita kesini dulu semua beli mau pete ini. Ngono tok. Capres ngono ya. Nek ngono Susilo Nugroho dan Bangsa Ngarso ini sedang berproses menyaingi saya sebagai pemain monolog. Anak benjolannya kan. Ya ini kerja bakti. Orang ngejob lho iki asu. Wes ping 3 iki ora bayaran aku tadi. Kuwi teh tenang. Ora sing kepengen keling kae. Viral ya. dengan ada di perkara. Wes. Nih, makasih, nggak penak ketemu Mas Ganjar dulu. Karena mesti yuk saya dibilang Ganjar kawi. Itu ada yang lebih tidak enak lagi. Saya pas nonton TV, acaranya itu Pak Ganjar lari pagi gitu. Tapi saya lupa kapan. Habis itu saya tuh beli lauk di warung. Ibu-ibu itu ada rasanya Pak Ganjar. Terus yang satu bilang, wih tadi di TV, berarti yang di TV itu Ganjar KB. Ngasih aku toh. Pertama itu. Yang kedua, kalau saya berusaha menghilangi itu,
nyoba pakai pakaian Jawa komplit, ndak dikira Pak Ganjar. Malah dikira gubernur DIY. Gubernur DIY iki dulurku lho. Wayah dalem. Kayak kamasku. Wong tua kono. Aku cah Sultan Ground lho. Oh, Pak Gersari. Sari lho. Ya. Gini Mas Ganjar, di Jawa itu kan ono istilah ilmu godak gadik gaduk. Tapi janjinya itu ilmu tidak. Itu dengan asal cocok itu, cocok itu. Saya lihat kok Presiden Indonesia itu kabeh kok ono kaitannya itu Jogja. Cuma anehnya yang lahir di Jogja itu cuma dua, Pak Harto sama Bu Mega. Tapi dua-duanya nggak pas. Yang satu kelamaan berkuasa, yang satu kesebentaran. Ora cocok itu. Berarti sing cocok sing suwe ning Yogya, ning ora lahir ning Yogya. Ah, sing ora cocok ono neh Habibie. Tapi sayangnya yang kaitannya dengan Jogja hanya istrinya. Berarti yang paling cocok itu lama di Jogja. Tapi tidak lahir di Jogja. Syukur sak bojone suwe ning Jogja. Saya mengidentifikasi bukan nunjuk orang. Kemungkinan pertama itu. Kemungkinan keduanya yang pernah kita bicarakan sama Pak Ganjar sambil gojek-gojek di panggung. Saya tuh berharap betul pemimpin nasional kita yang peduli pada budaya. Waktu itu di Solo sambil gojekan dengan ketoprak. Janjinya saya pengen ngomong tenanan, tapi karena nggak ada waktu terus Mas Ganjar pergi, saya ditutupi, saya bendani Mas Ganjar stres itu. Habis itu nggak pernah ketemu karena kesibukan saya. Kesibukannya Mas Ganjar saya kan nggak ngerti. Kesibukan saya tahu. Saya nggak pernah ketemu Mas Ganjar. Nah kesibukan dia itu apa? Aku nggak ngerti. Apa yo sibuk tenan gitu. Nyatane sempat bulan rene iki mesti yo kosong tuh tanpa tangga. Nah saya kan kesini kan mergo dipaksa-paksa ora budak. Ora aku nunggu lek liyane. Malah pengangguran gitu. Nah, sehingga saya hanya singkat saja. Pertama yang saya harapkan lama tinggal di Jogja tapi bukan daerah Jogja. Yang kedua, peduli pada budaya seperti yang saya sebutkan di Solo dulu. Nah, waktu itu saya sudah ngomong, siapapun yang memimpin negeri ini mudah-mudahan dan saya doakan, sopo sing peduli pada budaya, muga-muga diganjar kekuatan, diganjar kesehatan, amin. Diganjar ini yang paling penting kesempatan untuk memimpin. Amin. Semuanya itu tergantung pada diganjar, bukan di marwoto. Orang mampu yang tahu. Terus karena tidak sendirian, mesti ono pasangannya loh. Nah, pasangannya harapan saya juga gitu, yang lama di Jogja, tapi juga tidak lahir di Jogja. Dan kelihatannya menurut penerawangan saya kok laki-laki. Iya, laki-laki. Arahnya dari sini timur itu. Luar pulau kecil, dekat Bali, terus mesti bono ya. Dari kowe, rambutnya putih kabeh sih. Nah, sebenarnya ini kalau katanya Mas Eki kita meragu bukan keluarga rambut putih. Jadi keluarga Dewi naik pimpinan. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini sudah dengan sekali kalau beliau mayoritas ini sudah kelihatan dari perlu perjuangan yang keras. Di antara lain perjuangan itu legalnya apa itu kan ada kaitan dengan tiga ya. Nggak banyak, nggak kopra, bangsa juga ikut. Ngono toh. Ikut. Nah, kalau orang belum ngomong kayak orang pensiunan ngomong terus penerawangan mau ndora apa kesini.
Contoh kok kula sekolah ora. Niku ning menang nasib bejo nek niku. Sapa ngerti rayane kali bejo. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini nantinya benar-benar sesuai yang diharapkan kita semua. Syukuran nek wis dadi nanggap toprak, nanggap wayang, nanggap teater ning kowe ora melu. Tak usulke Mas Butet ora melu. Kira itu saja. Mas Lalu kan rambut putih kan tua. Dawa-dawa. Umur panjang nggak ada gunanya kalau nggak sehat. Kan, Wah, 34. jadi begini Mas, resepnya untuk bisa tetap sehat. Ngapusi diri. Dan yang paling penting, jangan sembunyikan apa yang kau rasa. Rasaku malam ini adalah saya yakin 250% kita semua memohon pada Gusti Allah supaya pemimpin kita yang akan datang adalah Ganjar Pranowo. Dan yang kedua, Ganjar Pranowo itu tidak bisa sendirian. Ini pun saya merasa saya ini malingnya lebih kami diperlukan penangkap maling yang mendampingi itu. Aku nggak tahu ini prosedurnya biar penting apa tuh. Rasaku adalah Ganjar akan sangat kuat jika ada Mahfud MD. Terawangan kok ditirokin. Pertanyaan bagi saya itu kan masalah. Pernah kena bagi mongso loh. Orang perlu itu dulu. Ini kan keinginan yang harus disampaikan supaya bisa didoakan, kan gitu. Jadi saya berpikir, kenapa saya jarang sakit? Karena saya jarang meminta. Jadi pikiran Ganjar, pasangan itu kenapa? Saya kan bukan politisi, saya kan bukan diplomat, saya seniman. Kurang mampu aku. Jadi apa yang saya rasakan Mas Ganjar, itulah yang saya katakan. Jadi kenapa saya jarang sakit seperti banyak meramal tadi ya kan? Yang cetok-cetok gitu. Rumah ini terima kasih telah menjadi tempat pertemuan para pecinta bangsa. Mudah-mudahan Butet semakin dekat dengan Tuhan. Masa dipanggil loh ya. Semakin dekat. Nah, jadi dengan demikian Mas Ganjar, ini mungkin saya yang ngomong. Tapi bolehkah saya juga ngarang kau itu? Semakin mereka ngawur, semakin mereka nggak jelas langkahnya, semakin mereka jadi lucu dalam pandangan kita yang waras. Ganjar pasti menang. Amin. Matur nuwun Mas. UGM. UGM ya? Ora. Oh iya iya. Iya no Marek piye Marek? Marek menang di kol. Anda aku. Buat iki kudu diplomatis. Calonnya UGM kabeh. Produk UGM ya? Apa Sanata Dharma ku aku sing maju. Sundalu Istoyo. Saya itu tadi ketika Mas Ganjar datang di nama Mas Vito itu, saya pengen denger sebetulnya setelah keputusan MK itu. Karena tadi sore itu saya para wartawan juga di gimana pendapat Anda, Pak? Nanti biar Mas Ganjar. Jadi memang serba teka-teki gitu. Tapi saya percaya bahwa hukum di Indonesia itu selalu bersih tegang dengan politik. Dan saya percaya juga memang
pola di dalam menyelesaikan masalah politik di Indonesia ini sekarang tidak mungkin mempercayakan hukum semua. Karena itu pendekatan politik dan hukum itu diperlukan. Nah, saya melihat juga sekarang ini elit politik kan tidak bisa ditebak. Kadang pagi ke sini, sana sini gitu. Tapi saya selalu yakin publik itu punya harapan. Entah itu tercermin dari survei lewat apa elektabilitas seseorang maupun diskusi di publik seperti apa. Nah, saya berharap politik kita makin jernih dan memang seniman itu diperlukan untuk mengingatkan. Saya selalu ingat itu. Dan diantara sekian harapan untuk melihat apakah kita makin membaik atau tidak, saya selalu punya keyakinan bahwa makin banyak orang baik berbicara, maka akan baik pula. Tapi sebaliknya, kalau yang orang-orang baik ini pada diam dan hanya hukum itu hanya ditentukan oleh sekedar otoritas, tidak ada kontrol publik, maka demokrasi kita akan makin merosot. Saya selalu berharap itu, dan Mas Ganjar, kemudian Mahfud atau siapapun di iya apa? Iya. Kemarin Pak Mahfud yang tak undang. Jadi ketika sebelumnya itu kami undang, mumpung belum kampanye waktu itu, jadi boleh. Ketika capres bakal calon presiden, ada Anies, kemudian Mas Ganjar dan Prabowo diundang di UGM, di GSP, dan sama Matan Najwa. Nah, seminggu kemudian saya undang Pak Mahfud. Saya bilang gini, kemarin kan kita pentas bakal calon presiden, sekarang pentas calon wakil presiden. Cuma yang diadakan cuma satu waktu itu karena keterbatasan waktu. Jadi artinya yang lain biar diundang gitu, yang lain gitu. Nah begini ya, saya berharap itu tadi yang dikatakan Pak Slamet bahwa Republik ini membutuhkan keberanian kita orang-orang baik untuk berjalan. Bahwa kita tidak mengatakan yang lain jelek, bukan. Tapi kalau orang baik itu diam, maka makin terbuka orang-orang jahat itu menunjukkan seolah-olah dia adalah benar. Nah, karena itu saya percaya budayawan itu dengan caranya selalu mengingatkan. Maka itu saya hadir dan beberapa kali saya kesini sama Mas Butet dan diingatkan bahwa ini kudu gojek kere itu dimulai, karena biasanya kere-kere itu melahirkan kearifan. Terima kasih Mas. Moga-moga sehat-sehat. Ini merespon ya. Tapi kan diharapkan kocok-kocok wartawan itu juga sebenarnya harus ngeber, cuma ini mendapatkan respon dari Mas Ganjar soal keputusan siang tadi ya. Pengen dari jawabannya Ganjar soal ini. Iya, kepaksa. Iya, bekas wartawan gitu. Jadi aku mewakili aspirasi kawan-kawan jurnalis. Kawan jurnalis duduk MC. Asul. Jadi tolong Mas Ganjar merespon hot news hari ini, peristiwa yang di hari yang sama Presiden kita sedang berangkat ke luar negeri. Ada peristiwa siang tadi, ya semua kesel. Kawan-kawan menunggu, silakan. Bismillah. Lawang tugas MK itu final and binding. Sudah putus ya sudah. Menurut tak itu. Ada kan komentar pengamat. Mantan ya, buat apa dia? Kalau tidak memberikan makna buat Ganjar,
Kalau gitu saya yang memaknai. Coba. Kuanen. Jadi keputusan MK itu justru menjadi energi kita untuk mengusung Ganjar semakin baik, semakin kuat, semakin diterima. Jadi tidak manut suara siapa, tapi manut suara hati ini. Tahun lalu ketika Mas Ganjar kesini saya menghadiahi sketch isi healing judulnya itu Mas, ngerem keserakahan. Menarik bahwa ada orang yang tidak bisa ngerem keserakahan itu urusanku. Itu urusan semesta. Tapi hari ini saya ingin menghadiahi kue lagi, bukan lukisan, tapi patung kecil hasil wirid saya lagi berkesenian dengan wirid visual. Ini hari wirid menjadi sebuah patung. Cukup guys ya Mas. Ini tidak bisa ditawar. Bukan ini yang pakai kok. Bukan, yang itu. Bukan bukan itu. Coklat. Itu. Saking oke Bingung. Jadi ngomong kita ya dong-dong makai. Ora dhewe lali yo. Keputusan Allah. Iya nak Allah. Ini maknanya apa deh? Maknanya apa? Ini dibaca dari bawah. Di bawah. Nusantara. Jadi wiridku ini selain menulis nama Bambang Ekoloyo Butet Kartarjasa itu ya personal. Ini doa untuk negeri Nusantara. Jadi tegak lurus kepada Nusantara, bukan tegak lurus dari kepada siapapun. Itu hasil Mahkamah Konstitusi yang tadi, tegak lurus kepada Nusantara. Dia itu Mas. Ditompo besok dari foto wangun. Belum karuan iso lho lan arep. Nusantara. Ini enak tulisannya. Sik larang iso rugi ya. Oke. Nonton dulu. Cek nyanyi cek. Ya, bayai. Dan boy melu nyanyi loh. Itu loh. Terus gini ketika Cawapres kapan? Pengumuman cawapres. Orang mau dia nanti lagi mau soal kali. Kok kesusu dong? Ojo grusa-grusu. Rasa grusa-grusu.